Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali bersama AF 8487 menindaklanjuti pembahasan yang kemarin tentang istinja. Kalau kemarin kita bahas masalah istinja dengan air, ya Tas ya. Kali ini bagaimana kalau istinja itu dengan batu? Apa hukumnya? Silakan penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, terkait dengan istinja dengan batu, itu kalau orang-orang yang baru belajar tentang istinja rasanya aneh, ya. Rasanya aneh kalau cebok kok dengan batu, istinja kok dengan batu, gitu, ya. Kalau istinja dengan batu sebenarnya bukan kasusnya seperti tayamum. Iya, beda. Kalau ya. tayamum kan memang karena ketiadaan air, ya, baru tayamum. Tapi kalau dengan batu atau sejenisnya, ya, itu walaupun ada air, tetap ya, hukumnya sama, dibolehkan dengan Walaupun batu, ada walaupun air. air banyak, Ya, gitu. Bahkan yang terbaik itu adalah pertama istinja dengan batu dulu, ya, atau yang sejenisnya. Nah, kemudian baru dengan air, itu yang terbaik. Tapi kalau memang ingin salah satunya, boleh dengan air saja, boleh dengan batu saja, gitu, sekalipun air banyak. Jadi kasusnya beda dengan tayamum, gitu. Nah, tentunya istinja dengan batu atau sejenisnya itu punya syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama syarat yang terkait dengan bendanya, ya, benda atau alatnya, ya, alatnya, ya. Bahwa alatnya ini adalah berupa benda padat. Ya. Kalau tadi kan batu kan benda padat. Tuh. Jadi apa saja yang sejenis dengan batu, yang penting dia padat, ya. Yang kemudian kedua, di samping padat dia bendanya suci, gitu. Ini suci. Yang ketiga, bendanya kering, tidak basah, ya. Yang keempat, menyerap najis. Kemudian yang terakhir adalah tidak terhormat. Jadi begini penjelasannya, benda padat kita lihat, ya, apa saja kira-kira benda padat, gitu. Tisu benda padat? Sebetulnya padat. Padat. Tisu, kemudian tanah, ya, tanah itu benda padat. Kemudian apalagi contohnya, misalnya daun, ya, genteng, itu benda padat. Lalu yang kedua suci, ya, karena kalau benda padat tapi dia nggak suci, maka tidak boleh. Misalnya ada, ya, di tanah kita dapatkan, ya, sebuah benda padat, ternyata dia adalah tai sapi yang sudah mengering, benda padat, ya, tetap saja nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak suci. Kemudian yang berikutnya kering, jadi nggak boleh basah, tuh, harus kering. Yang berikutnya menyerap itu ya dapat memindahkan najis, gitu, tuh. Kemudian tidak terhormat, sekalipun dia benda padat, dia suci, ya, dia kering, ya, dia menyerap, tapi tidak terhormat, maka itu nggak sah. Misalnya apa? Roti tawar. Roti itu kan, ya, kan benda padat, ya, kemudian suci, dia kering, ya, dia menyerap najis dia, ya, tapi dia tidak terhormat, ya, kan? Kenapa? Karena makanan. Dia terhormat karena makanan. Ya. Dia terhormat, ya, karena dia makanan. Nah, itu kriteria untuk alatnya. Oleh karena itu, apa saja benda yang kira-kira memenuhi syarat ini boleh untuk istinja, ya. Kalau sekarang berarti tisu, tuh, ya. Maka sekarang trennya itu di mana-mana tisu. Coba lihat kita kalau ke hotel yang di lantai 125 mana ada air. Nah, itu pakainya tisu. Nah, ternyata Islam itu visioner, dia masa depan, gitu. Dulu Nabi menyontohkan dengan
batu karena ketika itu hanya ada batu gitu. Nah sekarang benda itu adalah tisu gitu. Nah tisu itu cukup ya. Nah, Cukup. semisal dengan tisu tas kan benda padat juga tuh kayak kulit, misalkan kulit, tulang, apa gitu itu masih termasuk boleh atau? Nah sekarang kalau kulit kita lihat dulu ya, kulitnya itu najis atau tidak najis. Kalau kulitnya itu memang sudah disamak, berarti dia suci. Sudah Suci ya. boleh. Tapi kalau dia kulitnya belum disamak, maka kulit itu najis, nggak boleh. Nah, sekarang tulang. Nah tulang bisa nggak menyerap najis? Nggak dilicin kan? Licin, ya, berarti dia nggak bisa untuk jadikan alat istinja. Daun, contoh daun. Nah, daun gitu juga. Daunnya itu apakah daun kering atau daun basah gitu kan? Kalau dia kering ya bisa saja ya, bisa. Kalau dia kering memenuhi 5 syarat tadi tuh, ya dia padat, kemudian suci, kering, bisa menyerap, ya bisa memindahkan najis. Bisa tuh. Baik. Kemudian caranya, nah caranya ini ada 3, ya 3 cara. Ya. Yang pertama harus dengan 3 buah batu, ya dengan 3 buah tisu, gitu kan, atau 3 buah tanah. Apalah yang tadi boleh dia jadikan sebagai alat gitu. Harus 3 buah. Kalau 1 nggak cukup. Ya. Belum ya. Belum. Kecuali kalau batunya tadi memang bersegi 3 gitu. Ya, punya 3 permukaan, punya 3 sisi, maka baru boleh. Tuh. Tapi sebaiknya memang 3 batu. Kalau tisu Pak 3 lembar tisu. Tuh. 1 nggak cukup. Gitu. Itu nggak cukup. Ya. Kemudian itu pun nanti kalau 3 lembar itu minimal ya, minimal. Artinya kalau 3 lembar ternyata masih ada, kurang lah. Tambah lagi. Misalnya 4, nah 4 jangan 4, harus ganjil, ya kan? 5 belum juga, ya 7 sampai 7, gitu. Sampai dia bersih, gitu. Kemudian harus bersih total, ya. Tadi harus bersih total. Artinya kalau 3 kali masih belum bersih total, ya maka tambah terus ya. Belum 7 kali, belum kasat 7 kali belum juga bersih, ya terus sampai 9 gitu ya, sampai bersih benar. Jadi cara melihat bersih atau tidaknya itu ya adanya di benda tadi, jangan di tempat najisnya gitu. Jadi di tisu tuh ya, taruhlah buang air besar, dibersihkan ya, 1, 2, 3, nah, 3 masih ada nggak bekasnya? Kalau masih ada tambah lagi sampai di tisu tidak ada bekas sama sekali. Itu berarti dia sudah hilang seluruhnya. Kemudian tempat yang dibersihkan itu syaratnya harus segera, artinya langsung ya. Begitu dia buang air ya langsung tuh, jangan nunggu besok atau nanti ya. Jangan ke pasar dulu, jangan ke depan dulu, harus segera sebelum kering dia harus segera dibersihkan, jadi langsung ya. Kemudian syaratnya yang dibolehkan dengan tisu atau dengan batu itu najisnya masih ada di seputar wilayah kemaluan ya. Kalau laki-laki ya mungkin di sekitar hasyafah, di kepala zakarnya gitu. Kalau perempuan ya mungkin di sekitar kiri kanan kemaluannya gitu. Tapi kalau udah melebar kemana-mana itu udah nggak boleh lagi pakai batu, pakai tisu ya. Misalnya kalau laki-laki udah sampai ke batang penisnya atau mungkin ke testisnya, kalau perempuan udah sampai ke melebar sampai ke paha ya. Gitu, itu udah nggak boleh lagi pakai tisu atau pakai harus dengan air. Paling tisu nanti hanya untuk membuang ainun najasanya saja, setelah itu baru pakai air. Kemudian syarat yang terakhir adalah belum tercampur dengan sesuatu. Bekas kita keluar najis itu, baik kemaluan belakang atau depan, belum tercampur dengan apa-apa, termasuk dengan air. Nggak ada cipratan air yang ke situ, atau dengan benda apapun, debu atau segala macam yang nempel ke situ, ya. Syaratnya. Tapi kalau udah bercampur dengan sesuatu yang lain, misalnya percikan air yang mengenai
najis tadi, maka sudah tidak boleh lagi pakai batu atau pakai tisu. Baik, demikianlah penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.